kepada penyidik, kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan. Tadi saya sudah bertemu, saya sampaikan alasan-alasannya bahwa di dalam hukum ini ada hak-hak yang dimelekat kepada jaksa untuk bisa mempertimbangkan, menangguhkan atau mengalihkan menjadi tahanan. Itu menjadi kewenangan mutlak daripada jaksa penuntut umum. Jawabannya kapan, Bang? Jawabannya segera. Nah, ini bahasanya segera, bisa besok, bisa hari ini, bisa besok lusa, bisa Senin. Pengennya ditangguhkan. Kenapa? Pengennya ditangguhkan, Bang. Ya nanti kebijakannya di tangan jaksa. Yang jelas kami ajukan permohonan itu hak seseorang untuk memohon. Tapi bukan berarti Niki mengajukan permohonan itu sebagai bentuk dia mengaku salah. Tidak ada sesuatu yang salah di dalam persoalan ini karena Niki belum dihukum bersalah. Bang, berkasnya diajukan kapan itu? Berkas? Waduh, tanya jaksa. Saya belum dapat informasi apa. Poinnya nggak boleh sedikit kan, setelah pembayaran apanya bisa begitu. Ada 3 lembar. Berapa poin? Kalau saya baca semua, saya harus ambil berkasnya. Yang intinya begini, pada prinsipnya bahwa Niki itu tidak ditahan oleh penyidik pada tingkat penyidikan. Dan Niki itu sangat kooperatif. Dan tidak mustahil dia menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah ada di jaksa. Barang bukti itu sudah ada di dalam berkas perkara dan sudah ada diterima sama jaksa. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan sudah tidak ada. Itu salah satu alasannya kami. Secara lisan saya sampaikan mustahil juga akan menghilangkan barang bukti karena barang buktinya ada sama jaksa. Ada di dalam berkas perkara yang diserahkan pada hari Selasa kemarin. Nah, dan yang kedua, yang paling terpenting dia adalah seorang ibu dengan 3 orang anak dan dia adalah tulang punggung dari keluarga. Dia nggak mungkin kemana-mana. Namanya Nikita Mirzani paling gampang Anda cari dan kalau mau mencari dia lebih mudah. Karena tidak susah untuk mencari Nikita Mirzani, tidak mungkin kemana-mana. Dan saya sebagai kuasa hukum menjamin Niki tidak akan melarikan diri dan tidak akan kemana-mana kapan saja diperlukan. Tema utama kita malam ini adalah terkait dengan ditolaknya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani oleh Kejaksaan Negeri Serang. Nah, terkait sebagaimana kita ketahui bahwa 3 hari yang lalu Nikita Mirzani telah menyampaikan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang, dan hari ini kita mendapat konfirmasi dan juga sudah diberitakan oleh beberapa media online keterangan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang bahwa permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani ditolak. Nah, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kejari, kita belum melihat penjelasan yang konkret terkait alasan-alasan penolakan itu. Namun demikian, dapat saya tegaskan bahwa tindakan jaksa penuntut umum menolak permohonan penangguhan penahanan yang disampaikan atau yang diajukan oleh Nikita Mirzani merupakan sebuah keputusan yang tepat, keputusan yang matang, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi berita terbaru soal informasi bahwa permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, melalui penasihat hukumnya beberapa waktu lalu telah ditolak oleh Kejaksaan Negeri Serang. Jadi sengaja ini aku sampaikan karena selain sisi infotainmentnya, aku juga berusaha untuk memberikan sisi edukatif terhadap apa-apa yang aku sampaikan begitu ya. Jadi sekali lagi beberapa waktu yang lalu
penasihat hukum dari Nikita Mirzani mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan bahwa diantaranya ya, Nikita Mirzani dianggap tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena barang buktinya telah komplit, telah lengkap. Kemudian Nikita Mirzani juga bersikap kooperatif saat proses penyidikan terdahulu, meskipun ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dan membuktikan telah melakukan wajib lapor. Kemudian yang selanjutnya adalah Nikita Mirzani seorang tulang punggung rumah tangga ya, seorang ibu yang harus menghidupi 3 orang anaknya, karena yang bersangkutan ini berstatus sebagai janda. Itu alasan-alasan permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani. Dan kemudian beberapa hari setelahnya dari pihak kejaksaan ya, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dari Dito Mahendra, menginformasikan bahwa permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani telah ditolak oleh Kejaksaan Negeri Serang. Teman-teman sekalian, memang mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu adalah hak dari setiap tersangka. Kalau kita bicara soal syarat-syarat untuk bisa melakukan penahanan terhadap seseorang itu, kalau kita baca di pasal 21 KUHP itu dibagi ya, ada yang namanya syarat objektif, yang kedua syarat subjektif. Kedua syarat ini harus ada kalau penegak hukum itu kepingin melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Syarat objektif itu syarat yang harus ada ya, objektif, penilaiannya itu mudah, objektif sekali, yaitu soal bahwa yang bisa dilakukan penahanan itu adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih begitu. Jadi objektif ini harus ada. Kemudian atau pasal-pasal lain yang dikecualikan ya, ada beberapa pasal yang hukumannya maksimal tidak sampai 5 tahun, tetapi disebutkan itu boleh dilakukan penahanan. Jadi syarat objektif itu mengenai pasal yang disangkakan atau yang dituduhkan. Yang kedua, syarat subjektif. Yang namanya subjektif itu tentu berkaitan dengan penilaian ya, penilaian dari para penegak hukum. Apakah seseorang itu dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi tindak pidananya lagi, itu adalah penilaian dari penegak hukum, baik itu penyidik saat proses penyidikan maupun jaksa penuntut umum saat perkara itu dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi ada 2 syarat, objektif dan subjektif. Syaratnya itu. Jadi kalau syarat objektifnya itu tidak terpenuhi, misalkan ancaman pidananya tidak sampai 5 tahun atau bukan pasal-pasal yang dikecualikan, itu pihak penegak hukum tidak bisa untuk melakukan penahanan karena itu objektif. Kalau subjektif itu kan penilaiannya relatif gitu. Tetapi apakah kalau kedua syarat ini misalnya ada, objektifnya terpenuhi, subjektifnya menurut penegak hukum juga terpenuhi, apakah harus dilakukan penahanan? Tidak harus, karena semuanya itu kembali lagi menjadi kewenangan dari penegak hukum. Jadi 2 syarat, objektif dan subjektif. Terkait dengan Nikita Mirzani ini, kemungkinan ya menurutku ya, pihak kejaksaan menilai bahwa yang bersangkutan ini kalau melarikan diri enggak lah, kemudian kalau menghilangkan barang bukti juga tidak mungkin lagi karena buktinya telah lengkap. Tetapi kalau dikhawatirkan itu mengulangi tindak pidananya lagi, mungkin itu yang bisa terjadi ya, karena kita lihat saat mau dilakukan penahanan itu yang bersangkutan berteriak-teriak, bahkan menuduh pihak kejaksaan telah dibayar begitu. Dan dahulu pun demikian, ketika permohonan penangguhan penahanannya di kepolisian itu dikabulkan, habis itu masih kowar-kowar di media sosial. Itu teman-teman. Jadi kalau
menahan tidaknya seseorang itu adalah kewenangan JPU. Dalam hal ini karena perkaranya sudah masuk ke kejaksaan, kewenangan dari penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum tergantung pada proses perkara itu sejauh mana begitu. Jadi intinya untuk bisa menahan seseorang harus terpenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Tetapi tidak mengharuskan objektif terpenuhi, subjektif terpenuhi, itu tidak mengharuskan ditahan. Semuanya kembali lagi kepada kewenangan. Kalau namanya kewenangan itu mau digunakan atau tidak itu adalah pemilik kewenangan. Dan kemudian kalaupun penangguhan penahanan ini dikabulkan atau ditolak, itu sifatnya juga tidak terlalu lama, karena perkara ini dalam waktu beberapa minggu pasti akan sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Ketika dilimpahkan ke pengadilan negeri, kewenangan menahan atau tidak bergeser lagi ke pengadilan negeri. Jadi nanti kalau pihak Nikita ingin mengajukan permohonan penangguhan penahanan, bisa juga diajukan di pengadilan negeri. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.